Ya, jadi untuk titik breakaway itu menyatakan sistem mulai berosilasi, tetapi osilasi tidak berarti dia nggak stabil. Osilasi berarti dia apa namanya ya mulai bergerak eh, apa namanya di sekitar nilai target atau nilai output yang kita inginkan, bergerak naik ke atas dan ke bawah. Tetapi kalau misalkan osilasinya membesar, dia bisa menuju ke tidak stabilan. Jadi apa namanya tidak selamanya osilasi menyebabkan ketidakstabilan, tapi kita juga harus memperhatikan agar osilasinya tidak semakin membesar. Ya, untuk titik breakaway GSHS itu sama dengan min 1, di mana GSHS itu sama dengan K per S kuadrat tambah 6 S tambah 5 itu sama dengan min 1. Ingat, hati-hati GSHS ya yang sama dengan min 1, jangan sampai GSHS plus 1, nanti bingung. Jadi K per S kuadrat tambah 6S tambah 5 tambah K sama dengan min 1, jangan seperti itu, nanti jadi salah. Jadi yang digunakan di titik breakaway adalah persamaan umpan terbukanya saja. Jadi kita lihat di sini K sama dengan min S kuadrat min 6S min 5, ya kita tinggal kalikan ke kanan. Lalu dk per ds nya itu sama dengan min 2S min 6, kita tinggal nurunin aja, min S kuadrat diturunin min 2S, min 6S diturunin min 6, dan min 5 diturunin 0. Dan kita lihat bahwa titik breakaway itu ketika dk per ds itu sama dengan 0, sehingga min 2S min 6 sama dengan 0, min 2S sama dengan 6, atau S sama dengan min 3. Nah, kita lihat di sini, ternyata min 3 sama ya titik petang asymptot pada sumbu real dengan breakaway. Untuk kasus ini sama, tetapi banyak kasus lainnya itu tidak sama, jadi hati-hati. Ya, jangan sampai kita selalu menyamakan nilai titik breakaway dengan titik asymptot. Titik asymptot itu untuk panduan pergerakan dari arah akar-akar kedudukannya ketika K-nya diperbesar. Jadi panduan ngarahin, tapi bukan berarti breakaway-nya dari situ. Untuk kasus ini kebetulan sama, kenapa? Karena sudutnya 90 derajat. Ya, kita lihat di sini. Yang ini karena nggak ada kompleks pole dan zero, kita juga nggak perlu nyari sudut datang dan pergi, karena sudut datang dan pergi itu hanya terjadi ketika ada kompleks pole dan ada kompleks zero, ya. Tidak ada perpotongan dengan sumbu imajiner, ya. Kenapa? Karena 90 derajat tadi, jadi dia stabil terus, kita bisa nebak dia stabil terus. Nilai K pada breakaway kita lihat dari GSHS sama dengan 1 tadi, tetapi dalam persamaan mutlak, dan kita tinggal masukin nilai S saat dia breakaway, yaitu min 3. Sehingga kita tinggal masukin K per S tambah 1 kali S tambah 5, min 3 tambah 1 dikali min 3 tambah 5, berarti min 2 kali min 2 sama dengan 1, K per min 2 kali 2 sama dengan 1, K per min 4 sama dengan 1, berarti K sama dengan 4. Kenapa? Karena K itu nggak mungkin negatif, K itu harus selalu positif, karena yang namanya penguatan itu selalu positif, ya, kalau kita menggunakan non-inverting sih. Nah, untuk persamaan lainnya kita juga bisa gunakan dari K per min 4 sama dengan min 1, sama aja, atau K sama dengan min 4 kali min 1 sama dengan 4. Gambarnya seperti ini, jadi kita bisa lihat ini ada dua pole di min 1 dan di min 5. Itulah titik dimana semua berasal, titik dimana K sama dengan 0. Lalu ketika kita perbesarkan nilai K-nya, maka akan terjadi pergeseran akar-akar kedudukan. Dia makin lama akan menuju nilai tertentu, yaitu nilai zero. Tetapi karena di sini nggak ada zero, dia menuju nilai tahingga. Tetapi kita nggak tahu tahingganya itu di sumbu real atau di sumbu imajiner. Yang kita tahu adalah bahwa ini itu sebenarnya adalah 90 derajat. Jadi ini tadi besar dari sudut asimptotnya 90 derajat, sehingga dia bergerak ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Lalu pada waktu dia di min 3, itu dia mulai bergerak ke sumbu non real atau sumbu imajiner. Ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Nah, K-nya itu ketika itu adalah bernilai 4 tadi. Jadi ketika K sama dengan 4, dia mulai berosilasi. Ya, tetapi tidak sampai keadaannya nggak stabil ya. Jadi walaupun osilasi dia tetap selalu stabil, tetapi osilasinya makin lama makin besar, ya. Jadi kalau makin ke atas makin ke bawah, osilasinya dia makin lama makin besar. Nggak stabil itu gimana? Kalau misalkan dia melewati sumbu ini, sumbu sumbu imajiner. Kalau ngelewatin itu berarti dia nggak stabil.
Tapi kalau cuma sekedar ke imajiner ke atas ke bawah tapi masih di kiri bidang, masih di sini-sini aja, itu masih stabil ya. Jadi itu cara kita membaca root locus. Dia dimulai dari akar-akar kedudukan loop terbuka, yaitu min 1 dan min 5, yaitu saat k-nya sama dengan 0, lalu kita perbesar k-nya, dia bergerak sampai menuju titik breakaway pada saat min 3 kebetulan sama dengan sudut perpotongan asintot dengan sumburil, lalu dia mulai bergerak ke atas dan ke bawah. Nah, lalu tadi kita lihat ya bahwa menggunakan pengontrol proporsional walaupun selalu stabil tetapi terjadi error steady state. Sekarang saya mau menggunakan pengontrol integral di mana pengontrol integral adalah persamaannya K per S. Maka nilai error steady state-nya adalah sama seperti tadi, limit S menuju 0, S dikali ES, di mana GS-nya adalah K per S, kali S tambah 1 kali S tambah 5. Jadi kalau tadi cuma K doang, sekarang K per S, maka CS per RS kita dapatkan nilai ini langsung ya. K per S kali S tambah 1 dikali S tambah 5 tambah K. S-nya adalah RS min CS, RS dikali 1 min CS per RS. Jadi kita tinggal coret K-nya seperti tadi, sehingga kita dapatkan nilai ini, 1 per S dikalikan ini semua. Ya, lalu error steady state-nya adalah limit S menuju 0, S dikali ES, S kali ES-nya kita coret, karena apa? Karena ES-nya 1 per S masih step, dan kita masukkan S sama dengan 0 di sini ya. Kita masukkan S sama dengan 0 di sini karena ada S sini, jadi nilainya 0 per K atau 0. Jadi kita lihat bahwa pengontrol integral itu mengeliminasi error steady state, jadi dia akan selalu sama dengan nilai target atau nilai set point yang kita inginkan. Oke, kita sekarang mau gambar locusnya. Pulse-nya bertambah 1 ya. Tadinya kan cuma di min 1 dan min 5, sekarang ada di 0. Kenapa? Karena ada K per S tadi, min 1 dan min 5, dimana sudut asintotnya adalah plus minus 180 derajat per total pull dikurangi total zero. Karena nggak ada zeronya berarti total pull aja, yaitu 180 derajat per 3 sama dengan plus minus 60 derajat. Nah, titik potong asintot dengan sumburil adalah 0 tambah min 1 tambah min 5 per 3 sama dengan min 2. Nah, sekarang titik breakaway. Jangan kaget kalau titik breakaway-nya sekarang beda dengan titik perpotongan dengan asintot dengan sumburil ya. Kita bisa lihat nanti. GSHS itu sama dengan min 1, berarti K per S, S tambah 1, S tambah 5 sama dengan min 1. K sama dengan min S, S tambah 1, S tambah 5 sama dengan min S pangkat 3, min 6S kuadrat, min 5S. DK per DS itu sama dengan min S pangkat 3 diturunin jadi min 3S kuadrat, min 6S kuadrat diturunin jadi min 12S, dan min 5S diturunin jadi min 5. Ketika DK per DS sama dengan 0, berarti min 3S kuadrat min 12S min 5 sama dengan 0, atau 3S kuadrat tambah 12S tambah 5 sama dengan 0. Dan kita mau mencari akar-akar S1 dan S2 menggunakan rumus ABC, yaitu min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Min B nya jadi kita masukin min 12 ya, tambah minus akar 12 kuadrat min 4 dikali 5 kali 3 per 2 kali 3 ya, sama dengan min 12 tambah kurang akar 144 min 60 per 6 sama dengan min 12 tambah kurang akar 84 per 6, atau min 12 tambah kurang 9,17 per 6 sama dengan min 12 min 9,17 per 6 untuk yang S1, min 3,52, dan S2 min 0,47. Nah, ini kita mulai bingung kenapa bisa jadi titik breakaway-nya ada 2 padahal itu nggak boleh. Karena apa? Karena titik breakaway itu untuk kasus ini cuma ada 1. Jadi kita harus memilih satu yang memenuhi kriteria. Masalahnya dari mana kita tahu bahwa dia memenuhi kriteria? Kita menggunakan syarat sudut. Kita menggunakan syarat sudut. Jadi kita lihat, jadi kita mendefinisikan syarat sudut seperti ini. Ada akarnya di min 5, min 1, dan 0. Dan kita pengen tahu apakah breakaway-nya terletak di daerah yang memenuhi syarat sudut atau enggak. Apakah min 3,52 memenuhi syarat sudut? Apakah min 0,47 memenuhi syarat sudut? Ya, kita harus cek seperti ini. Nah, kita lihat bahwa syarat sudut itu dia harus memenuhi di mana sudut pada suatu titik target atau titik yang kita jadikan acuan itu harus sama dengan
apa namanya, kelipatan dari 2K tambah 1 dikali 180 derajat. Jadi kalau misalnya K-nya 0 itu 180 derajat, kalau K-nya 1 540 derajat dan seterusnya. Jadi 180, 540 terus ditambah apa namanya 360 lagi jadi tambah 900 dan seterusnya. Jadi kita harus tahu bagaimana caranya mencari syarat tersebut. Kita lihat dari min 3,52 ke 0 adalah 180 derajat. 180 derajat. Gimana caranya? Jadi seperti ini ya. Gue tolong diperhatikan karena ini agak apa namanya ini. Kita lihat ini 0 ke min 3,52 itu 180 derajat ya. Jadi min 3,52 dilihat dari 0 adalah 180 derajat ya. Jadi kita ngelihatnya dari 0 ke min 3,52 nya ya. Lalu setelah itu kita ngelihat di min 3,52 ke min 1 adalah 180 derajat juga. Kita lihatnya kayak gini ya. Ini 180 derajat, ini ke sini 180 derajat ya. Lalu kita lihat ini yang min 3,52 ke min 5 itu adalah 0. Kenapa? Karena ini sudutnya seperti ini ke sini, ini berimpit ya. Jadi kalau kayak gini kan dia berimpit, jadi sudutnya 0 derajat. Jadi dari min 5 ke min 3,52 adalah 0 derajat. Jadi totalnya adalah 180 derajat ditambah 180 derajat ditambah 0 derajat itu 360 derajat, berarti tidak memenuhi. Nah sekarang kita contoh yang dari min 0,47 ya. Dari min 0,47 kita lihat di sini dari 0 itu adalah 180 derajat, dari min 1 itu adalah 0 derajat, dari min 5 itu adalah 0 derajat. Jadi 180 derajat ditambah ditambah 0 dan ditambah 0 itu adalah 180 derajat memenuhi. Berarti nilai K yang nilai breakaway yang memenuhi syarat adalah yang di min 0,47. Yang kita lihat itu adalah titik breakaway. Jadi kita lihat di min 0,47 itu memenuhi syarat sudut, di min 3,52 tidak. Jadi hati-hati jangan sampai salah memilih titik breakaway. Lalu nilai K saat melewati imajiner. Kita tahu bahwa nilai akar-akar root locusnya akan melewati imajiner karena sudutnya tadi 60 derajat. Jadi persamaan karakteristiknya adalah S dalam kurung S tambah 1 kali S tambah 5 tambah K sama dengan 0, S pangkat 3 tambah 6 S kuadrat tambah 5 S tambah K sama dengan 0, dan kita ganti S dengan JW atau J omega. J omega, kenapa? Karena S itu adalah sama dengan J omega. Nanti ada Z, semester depan kita akan belajar transformasi Z, di mana Z itu adalah E pangkat J omega. Kalau S itu adalah J omega. Jadi J omega pangkat 3 tambah 6 J omega kuadrat tambah 5 J omega tambah K sama dengan 0. J omega pangkat 3 kita sudah belajar di matematika teknik. J pangkat 3 itu adalah min J. Omega pangkat 3 berarti omega pangkat 3 berarti min J dikali omega pangkat 3. J omega kuadrat itu adalah min 6, J omega kuadrat adalah min omega kuadrat dikalikan 6 jadi min 6 omega kuadrat tambah 5 JW, J omega tambah K. Nah kita pisahin yang real dengan yang imajiner. Yang real adalah K sama 6 omega kuadrat, dan yang imajiner adalah 5 omega min omega pangkat 3. Jadi K min 6 omega kuadrat sama dengan 0, J dalam kurung 5 omega min omega pangkat 3 sama dengan 0. Kita lihat 5 omega min omega pangkat 3 sama dengan 0, 5 min omega kuadrat sama dengan 0, berarti omega kuadrat sama dengan 5 atau omega sama dengan plus minus akar 5. Itu untuk yang imajiner. Untuk yang real, K min 6 omega kuadrat sama dengan 0, kita masukkan omega yang tadi akar 5, jadi K min 6 akar 5 kuadrat sama dengan 0, atau K min 30 sama dengan 0, atau K sama dengan 30. Artinya ketika K sama dengan 30, dia sudah mau melewati sumbu imajiner, berarti mulai tidak stabil ya. Mulai tidak stabil adalah ketika K sama dengan 30. Mulai osilasi adalah makanya yang nanti kita cari saat kapan dia osilasi. Kita masukkan saat dia breakaway. Jadi gambar root locusnya kayak gini ya. Gambar locusnya kita mulai dia dari min 1 dan 0.
lalu dia breakaway di min 0,47 tadi ya. Ini adalah 0,47, mulai ke atas sama ke bawah, mulai osilasi. Lalu saat itu nilai K nya berapa sih pada waktu min 0,47 ya, jadi kita tinggal masukin K saat breakaway, K per S kali S tambah 1 kali S tambah 5 sama dengan min 1. Kita masukkan min 0,47, nanti ketemu K nya itu sama dengan 1,13 ya. Kita masukin min 0,47 ke semua persamaan ini. Jadi ketika K nya 1,13 dia mulai berosilasi, ketika K nya di atas 30 dia mulai nggak stabil. Nah ini artinya apa? Ini ada juga nilai akar-akar yang bergerak dari min 5 di sini ya. Dia menuju kemana? Menuju ke min tahingga. Tetapi karena dia sebelah kiri, sumbu imajiner itu sebelah kiri dari ini, dia akar-akarnya kurang berpengaruh dibandingkan akar-akar yang ini. Jadi akar-akar yang lebih berpengaruh terhadap sistem adalah akar-akar yang lebih ke kanan ya. Jadi mungkin apa namanya di sini kita lihat bahwa akar-akar yang lebih berpengaruh adalah yang di min 1 sama di 0. Dia bergerak yang dari 0 ke kiri sampai min 0,47, yang dari min 1 juga bergerak ke kanan sampai min 0,47, lalu dia mulai ke atas sama ke bawah, mulai berosilasi saat K nya sama dengan 1,14 atau 1, berapa tadi ya, 1,13 tadi. Nah ketika K nya mulai sampai 30 dia nggak berosilasi. Ini adalah titik asitop dengan sumbu real, ini 60 derajat, ini 60 derajat ya. Ya, jadi kita lihat ini 60 derajat, min 60 sama 60 derajat. Dia di min 2, ini min 2 ya, ini min 2. Tapi min 2 nya dipakai enggak, min 2 nya cuma sebagai patokan kita mulai narik garis. Nah ini si asimtot itu cuma sebagai patokan ke arah mana akar-akar kedudukannya bergerak menuju plus tahingga di imajiner dan min tahingga di imajiner. Oke, kurang lebih seperti ini cara menggambar root locus dan cara menganalisis hasil dari gambar root locusnya. Mudah-mudahan bermanfaat.